Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dalam praktikum pengolahan sinyal digital. Di sini kita akan membahas tentang percobaan dari unit 4 mengenai transformasi Fourier waktu diskrit. Tujuan percobaan di sini adalah setelah melakukan praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami representasi deretan dalam transformasi Fourier deret Fourier. Konsepnya adalah DFT, FFT, dan IFFT dalam pengolahan sinyal digital. Di sini ada alat-alat yang digunakan, ada 1 buah PC lengkap sound card dan OS Windows dan perangkat lunak MATLAB. Nah, untuk teori dasarnya, teman-teman bisa baca di modul PSD ini dan bisa mencari referensi-referensi lainnya. Nah, untuk percobaan dari unit 4 ini adalah terdiri dari 6, di mana yang pertama ada fungsi sinyal step, yang kedua ada fungsi DFT, yang ketiga ada fungsi FFT, yang keempat fungsi FFT dan IFFT, yang kelima menampilkan sinyal dengan draw dan hasil FFT, dan yang keenam adalah analisa spektrum audionya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan percobaan-percobaan ini di dalam software MATLAB. Baik, mari kita lakukan pembelajaran di unit 4 ini. Selanjutnya, kita masuk kepada percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama ini merupakan percobaan tentang fungsi sinyal step. Sinyal step adalah sinyal yang bernilai tetap 1 untuk semua nilai waktu min n yang positif. Nah, pada listing program di sini, ini terdapat perintah undak 1,10, di mana undak adalah variabel fungsi untuk menampilkan sinyal step dengan fungsi undak ini memerlukan 2 input, yaitu A dan N. A adalah amplitudo, sedangkan N adalah panjang deret. Inisialisasi variabel dari undak di mana A bernilai 1 dan N bernilai 10. Nah, kemudian kita bahas bagian function Y sama dengan undak A, N. Function membuat sebuah fungsi Y, di mana fungsi Y untuk memanggil perintah undak A, N. Nah, Y sama dengan undak ini artinya dari fungsi undak ini disimpan dengan nama yang sama, yaitu undak. Nah, selanjutnya bagian T sama dengan 0 banding N, di mana variabel T yaitu dari 0 hingga N untuk inisialisasi waktu untuk gambar grafik dari 0 sampai dengan 10. Selanjutnya adalah X sama dengan 1, N plus 1. Di mana matriks X yang besarnya 1 dan berdimensi 1 baris dengan kolom N plus 1. Karena fungsi step bernilai 1 dari 0 hingga N. Maksudnya adalah untuk menyimpan nilai untuk setiap N-nya. Nah, selanjutnya ada Y sama dengan A dikali X. Maksudnya adalah A ini bernilai 1 dikalikan dengan variabel X. Nah, selanjutnya ada float, T, Y, dan grid, di mana untuk menampilkan sinyalnya. Dan N di sini untuk mengakhiri dari program atau listing program di sini. Baik, kita jalankan dari percobaan yang pertama ini. Nah, pada percobaan yang pertama ini merupakan hasil percobaan pertama mengenai grafik, di mana menampilkan fungsi dari sinyal step. Sinyal step adalah sinyal yang bernilai tetap 1 untuk semua nilai waktu min n yang positif. Nah, sinyal step biasanya digunakan untuk sinyal yang dimulai dari waktu n sampai dengan 0. Nah, teman-teman bisa melihat dari waktu T sama dengan 0 bandingnya di sini ada 0 sampai dengan 10. Ini merupakan dari sinyal step, karena sinyal step di sini adalah sinyal yang bernilai tetap 1 untuk semua nilai waktu min n yang positif. Selanjutnya, kita bakalan membahas pada percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua ini mengenai fungsi dari DFT, di mana
DFT di sini adalah merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan transformasi Fourier tetapi dalam domain waktu diskrit. Baik, kita jalankan programnya. Nah, dalam percobaan yang kedua ini menjelaskan terdapat sinyal Y di mana yaitu bagian Y sin 2 kali Pi dikali F1 dikali N dikali T dan ditambah sin 2 dikali Pi dikali F2 dikali N dan dikali T. Di mana pada percobaan ini kita akan menjumlahkan dua buah sinyal dengan sinus yang berbeda. Kemudian dengan menggunakan fungsi yang F sama dengan FFT di sini. Nah, pada FFT yang telah kita masukkan pada listing program itu digunakan untuk mentransformasikan sinyal yang tadinya berbentuk domain diskrit N menjadi domain frekuensi untuk transformasi Fourier diskrit gitu. Nah, pada bagian sinyal sinus gabungan ini kita bakalan menganalisis sinyal 1 dan sinyal 2 dengan menganalisa dua buah sinyal menjadi gabungan dengan menggunakan fungsi yang FFT. Gitu. Di mana pada gambar magnitud di sini ini merupakan sinyal domain frekuensi yaitu menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi yang diterima dengan sinyal yang berwarna merah ini. Ini merupakan dari magnitud. Selain itu, teman-teman bisa melihat pada bagian magnitud di sini. Pada bagian magnitud di sini terdapat F1 sama dengan 10 dan F2 sama dengan 40 untuk frekuensi dalam hertznya. Di mana yang telah saya jelaskan tadi bahwa magnitud adalah sinyal domain frekuensi menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi yang diterima, yaitu digambarkan dengan bentuk sinyal yang warna merah ini. Nah, sedangkan untuk bagian sinyal yang sebelah kanan ini merupakan sudut fase, di mana untuk menganalisa sudut fase dapat dilihat dari variabel F. Sini variabel F-nya. Di mana pada variabel F nilai fase atau pergeseran sudut sinyal yaitu ditandai dengan berwarna biru ini. Jadi pada intinya pada percobaan ini merupakan fungsi dari DFT, di mana DFT di sini ialah fungsi yang digunakan untuk melakukan transformasi Fourier tapi dalam domain waktu diskrit, yaitu dengan penjumlahan sinyal sinus gabungan, di mana ada Y sama dengan sin 2 kali Pi dikali F1 kali N dan kali T ditambah sin 2 kali F dikali Pi dikali F2 dan dikali N dikali T. Sehingga bisa melihat dari magnitud dan sudut fasenya. Kita masuk ke dalam percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga ini mengenai fungsi FFT. Fungsi FFT memiliki kesamaan dengan DFT, tetapi FFT memiliki amplitudo yang lebih cepat. Nah, pada percobaan ini kita akan menggabungkan kedua sinyal sinusoidal dengan melihat amplitudo yang dimasukkannya. Mirip seperti sebelumnya, yaitu transformasi Fourier diskrit. Fungsi yang digunakan untuk mentransformasikan sinyal dari domain diskrit ke domain frekuensi, yaitu fungsi dari FFT. Perbedaan amplitudo sinyal yang digunakan adalah untuk variabel Y yang bagian A kali sin di 2 kali Pi dikali 10 dikali N dikali T ditambah B dikali sin 2 kali Pi dikali 40 dikali N dan dikali T. Baik, kita langsung saja jalankan programnya. Kita masukkan amplitudo untuk F-nya dengan 10 Hz adalah 10. Dan amplitudo untuk F sama dengan 40 Hz adalah 40. Nah, pada bagian sinyal di sini merupakan fungsi dari FFT, di mana inti dari percobaan ketiga ini menggabungkan kedua sinyal sinusoidal dengan melihat amplitudo yang dimasukkannya, yaitu amplitudo yang dimasukkan adalah 10 dan 40. Dengan begitu, penjumlahan dua sinyal ini akan menggabungkan amplitudo yang sebenarnya. Bisa dilihat pada bagian hasil gambar grafiknya.
Di sini merupakan sinyal sinus gabungan dan di sini merupakan spektrum sinyal sinus gabungan. Karena kita telah memasukkan dari F-nya tadi 10 dan 40, maka bagian sinyalnya akan berada di titik 10 dan 40. Ini merupakan dari magnitud. Tadi apa magnitud? Magnitud merupakan tinggi rendahnya frekuensi pada sinyal. Jadi untuk percobaan ini, untuk fungsi FFT ini sebenarnya sama saja dengan percobaan sebelumnya di FT. Akan tetapi yang membedakan adalah FFT memiliki algoritma yang lebih cepat dibandingkan dengan di FT. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang keempat. Pada percobaan yang keempat ini kita memiliki fungsi dari FFT dan IFFT, di mana di sini kita akan membuktikan antara konvolusi di mana sinyal yang Xn dan sinyal yang Hn, itu di mana pada nilai X di sini kita memiliki angka 1, 2, 3, dan 4 dan H ada 1, 3, 2, dan 1 dengan menggunakan fungsi yang Y sama dengan konvolusi X dan H gitu. Nah, pada percobaan ini kita memiliki 4 gambar grafik. Mari kita run dari listing program di sini. Nah, bisa dilihat pada bagian gambar di sini di mana ini merupakan grafik dari Xn dan ini merupakan grafik dari Hn. Nah, pada percobaan ini ternyata dari hasil konvolusi yang Xn dan Hn di sini adalah memiliki grafik yang sama gitu. Mengapa demikian? Karena untuk bagian gambar yang bagian gambar 223 dan 224 ini menggunakan atau kita sebut dengan menggunakan fungsi dari inverse Fourier-nya, sehingga hasil yang didapatkan adalah sama untuk bagian konvolusi Xn dan Hn dan fungsi dari Xn dan Hn melalui FFT dan IFFT. Next, pada percobaan yang kelima. Pada percobaan 5 ini kita bakalan melakukan percobaan tentang menampilkan sinyal dengan draw dan hasil FFT. Teman-teman tahu kan draw itu apa? Draw itu adalah pengganggu. Jadi, kita bakalan membangkitkan sinyal sinusoidal dengan sinyal pengganggu atau draw, tapi dengan cara random atau secara random. Nah, pada bagian program di sini, ini terdapat perintah atau fungsi dari draw sama dengan run n size n, di mana kita mendapatkan nilai x, di mana x di sini adalah sin 2 kali pi dikali 10 dikali n dikali t plus draw. Maksudnya ini sebenarnya untuk bagian konsepnya ini sama dengan penjumlahan pada sinyal sinusoidal sebelumnya. Akan tetapi pada percobaan ini kita hanya menambahkan bagian draw-nya saja, atau kita bakalan menampilkan bagian sinyal dengan draw dan hasil dari FFT-nya itu sendiri. Baik, kita jalankan dari programnya. Nah, bisa dilihat di sini merupakan dari bagian hasil grafik dari sinyal sinusoidal ditambah draw atau random dan ada spektrum sinyal waktunya. Di mana pada percobaan ini terdapat transformasi Fourier atau transformasi yang bagian mengubah domain waktu, di mana domain waktu di sini adalah mengubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi, gitu kan? Di mana pada percobaan ini kita bisa melihat dari hasilnya bahwa teman-teman bisa melihat di sini ada hasilnya adalah karena kita menggunakan yang X sama dengan sin 2 kali pi dikali 10 dikali n dikali t dan ditambahkan draw dengan fungsi yang F sama dengan FFT Xn di sini, maka bisa disimpulkan bahwa sinyal aslinya yaitu adalah berfrekuensi 10 gitu, dimana dikarenakan pada frekuensi yang
muncul di sini, ini kan sinyal sinus plus draw yang secara acak ya, sedangkan bagian spektrum sinyalnya. Nah, di sini dimunculkan dari besarannya amplitudonya, sehingga muncullah frekuensi yang 10 Hz gitu. Ini dikarenakan yang telah kita hasilkan tadi, ketika kita menampilkan sinyal sinus dengan draw, dan kita bakalan menampilkan yang FFT-nya di sini. Maaf, FFT-nya di sini. Jadi bisa terlihatlah di sini bahwa ketika transformasi Fourier atau transformasi yang mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi, yaitu sangat membantu untuk atau mendapatkan sinyalnya masing-masing, atau ibaratkan adalah memisahkan antara gabungan sinyalnya gitu. Nah, makanya kita bisa melihat dari hasilnya di sini, ini merupakan hasil dari spektrum sinyalnya, yaitu amplitudonya terdiri dari 10 gitu, atau bernilai 10 pada titik 10 Hz seperti itu. Jadi pada intinya adalah di percobaan yang kelima ini kita bakalan membangkitkan sinyal sinusoidal dengan sinyal pengganggu atau DOS secara random. Itu bisa dilihat dari yang tadi yang udah kita jelaskan pada perintah yang draw sama dengan run n, size n, dan bagian X nilainya yaitu adalah X sama dengan sin 2 kali Pi dikali 10 dikali N dikali T dan ditambahkan dengan draw gitu. Sehingga kita bisa melihat dari sinyal sinusnya itu dengan menggunakan draw atau pengganggu secara acak seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada percobaan yang terakhir. Pada percobaan yang terakhir ini kita bakalan menganalisis spektrum audionya, di mana di sini kita bakalan menginputkan audionya dengan fungsi yang y, fs sama dengan audio rate dengan format yang .mp3. Baik, kita langsung run saja. Tunggu sebentar, dia sedang memproses input untuk bagian file audionya. Nah, ini sudah tampil. Nah, kita langsung jelaskan saja ya secara umumnya, untuk secara lebih kita antara listing dan bentuk grafiknya. Jadi seperti ini. Nah, pada bagian percobaan yang ke-6 ini jelas tentang analisis spektrumnya, di mana kita melihat spektrum dalam audio yang .mp3 tadi. Karena dalam sinyal yang suara itu terdiri dari banyaknya frekuensi penyusunan, ibaratkan untuk membuat si sinyalnya tersebut. Nah, bisa dilihat dalam percobaan ini, percobaan terakhir ini intinya adalah kita bakalan menganalisa atau menganalisis frekuensi dari suatu sinyal audio. Sebenarnya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan transformasi Fourier yaitu untuk menganalisis karakteristik sinyal kontinu dalam domain frekuensi, seperti itu kan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat dari parameter sinyal informasinya, gitu. Seperti yang telah kita coba di percobaan sebelum-sebelumnya, seperti ada amplitudo, ada frekuensi, dan ada pasannya. Nah, dari contoh kasus di sini, pada sebuah sinyal audio ini, ketika sinyal audio sebagai input, kita inputkan di sini, maka kita bakalan menganalisis berapa frekuensi dari sinyal audio tersebut gitu. Nah, bisa dilihat dengan fungsi yang FFT tadi gitu. Bahwa untuk mengubah domain dan melihat frekuensi optimal dari sinyalnya itu bernilai berapa gitu. Nah, kalau kita lihat, ini bisa dilihat dari bagian workflow-nya. Di sini ada nilai fs-nya, di mana fs-nya itu memiliki nilai 44.100. Jadi, untuk bagian sinyal di sini berarti sesuai dengan frekuensi si sinyal audionya, jadi dia bernilai 44.100 untuk nilai fs-nya. Jadi, pada intinya kita bakalan menganalisis secara umum, kita bakal menganalisis antara frekuensi dari suatu sinyal audionya. Itu tadi dengan menggunakan transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier ini adalah kita bakalan menganalisis antara karakteristik sinyal kontinu dan domain frekuensi, yaitu dengan kita bisa lihat dari frekuensi yang telah dilihat dari spektrum sinyalnya, seperti itu. Mungkin
Cukup sekian untuk penjelasan di unit 4 ini. Mohon maaf sekiranya kalau ada penjelasan yang kurang jelas, dan kita pun masih tahapannya proses belajar gitu. Mungkin mohon maaf untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.